Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1596. Keluarga Watt telah melihat orang-orang sombong sebelumnya selama waktu mereka di Mordu, tetapi bahkan saat itu, mereka belum pernah melihat kesombongan sejauh ini. Dia sangat memikirkan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak peduli dengan hukum. Bahkan Sheldon Xavier tidak akan sesombong ini. Sepertinya dia datang bukan untuk meminta maaf hari ini. Dia datang untuk melawan kita sampai mati. Kita harus meminta Tuan Longman untuk melayani keadilan. Kita harus membuat orang sepertinya menyesal dilahirkan di dunia ini. Wheeler menyeringai jahat ketika dia mendengarkan penghinaan terus-menerus dari orang banyak terhadap Harvey. Harvey York, kau terlalu muda untuk mengujiku. Harvey tetap acuh tak acuh, tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Tyson sebaliknya ingin membalas, tetapi dia hanya tersenyum dan menghentikan yang terakhir, seolah-olah dia sedang sibuk menikmati permainan topeng monyet. Wheeler merasa merinding saat melihat senyum tipis Harvey. Embusan dingin segera bergegas menuju kepalanya. Josie tidak bisa menahan perasaannya lagi melihat sikap tenang Harvey yang membuat marah. Dia menunjuk Harvey dan berteriak, "Harvey York, apa kau pikir kau memiliki hak untuk bertindak sesombong ini di depan keluarga Watt hanya karena kau adalah CEO dari perusahaan publik? Kau menyakiti anakku kemarin. Sekarang, kau berani bertindak sesuka hatimu di halaman Longman. Apa kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Watt tidak memiliki dukungan apapun? Atau apa kau pikir kami lemah dan menjadi subjek yang gampang untuk kejahatanmu? Ayo, tangkap orang ini. Jika dia berani melawan, bunuh dia di tempat." Josie sangat mendominasi, dan melambaikan tangannya saat dia memerintahkan bawahan keluarga Watt. Para pemimpin dari keluarga Watt menyeringai dan menggemakannya. "Benar, tangkap dia. Patahkan kakinya dulu. Bunuh dia jika dia berani melawan. Bunuh dulu, lapor nanti." Lagi pula, sudah ada desas-desus di dalam cabang Mordu Longman yang menyatakan bahwa siapapun yang membunuh Harvey akan diangkat menjadi pemimpin cabang berikutnya. Keluarga Watt ingin naik pangkat, dan karena itu, tidak keberatan membunuh Harvey saat itu juga. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja membunuh Harvey, keluarga mereka tetap akan dihargai atas pencapaiannya. Yang paling penting adalah ini adalah halaman Longman. Samuel yang memiliki tempat itu. Tidak peduli seberapa kuat dan hebatnya Harvey, dia tidak akan pernah berani menimbulkan masalah di tempat seperti itu. Jika dia melakukannya, maka itu berarti dia menginjak-injak kehormatan Samuel. Beberapa keluarga Watt telah mengetahui bahwa teriakan minta tolong Wheeler adalah sebuah akting, tetapi mereka masih berpura-pura marah. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka. Sekarang, atas perintah Josie, beberapa anggota keluarga Watt mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Harvey. "Berhenti." Tyson tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia melangkah maju dan menatap lurus ke arah Josie. "Nyonya Lopez, kami diundang ke sini oleh Tuan Longman sendiri. CEO York tahu kesopanan. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, kami tidak akan menyebabkan keributan besar seperti itu." Wheeler adalah orang yang menyebabkan semua luka pada dirinya sendiri. Dialah yang menghancurkan kamera pengintai di dekat sini. Dia berencana menjebak CEO York. Dia mencoba memperburuk keadaan lebih jauh. "Nyonya Lopez, saya yakin Anda adalah wanita yang cerdas. Anda harus tahu bahwa tidak ada gunanya kita melawan satu sama lain." Josie tertawa dingin. "Kau pasti Tyson Woods. Kudengar kau adalah raja jalanan Southlight. Tanpa cabang Longman di Southlight, bisakah tidak ada orang sepertimu yang dinobatkan sebagai raja? Sungguh sebuah lelucon. Apa kau berpikir bahwa yang disebut raja sepertimu memiliki hak untuk bertukar kata denganku? Apa kau benar-benar berpikir bahwa omong kosong yang kau semburkan memiliki nilai? Apa kau pikir kami benar-benar akan mempercayaimu?" Anggota Watt lainnya menggemakan tawa Josie saat mereka menatap tajam ke arah Tyson. Yang disebut raja jalanan ini jelas tidak memiliki kelas sama sekali. Bab 1597.
Keluarga Watt sudah merencanakan hal ini terjadi. Mengapa mereka membiarkan kata-kata Tyson, yang tidak berbobot, memengaruhi gambaran yang lebih besar? Baik, cukup omong kosong ini. Josie memelototi Harvey dan menggeram. Harvey York, kau harus bertanggung jawab karena berani menyentuh putra kesayanganku. Kau tidak punya pilihan selain mengakui apa yang kau lakukan, bahkan jika kau menolaknya. Aku tidak punya pilihan. Harvey tertawa kecil. Nyonya Lopez, apakah keluargamu baik-baik saja? Kau memiliki begitu banyak orang di sini yang membuat keributan besar hanya untuk menjebakku karena menamparkan Wheeler dan menghina keluarga Watt. Bukankah kalian semua terlalu berpikiran sempit? Kerumunan itu terdiam semuanya. Mereka tidak bisa memahami makna di balik ucapan Harvey. Kenapa aku tidak membantumu dalam hal ini? Mari kita buat adegan yang lebih besar. Kemudian, kau akan mengerti apa artinya melihat gambaran yang lebih besar. Dengar, Tyson. Aku akan memberimu pelajaran lain hari ini. Terhadap bajingan seperti mereka, tidak ada gunanya bersikap masuk akal. Setelah Harvey selesai berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dan berlari ke depan dengan kecepatan kilat. Wajah Josie dan seluruh keluarga Watt berubah menjadi syok tercengang. Beberapa pemimpin keluarga Watt secara naluriah menerkam Harvey, tetapi mereka semua meleset. Penampilan menyedihkan Wheeler telah lama menghilang. Dia berteriak dengan marah. Dia mencoba lari. Jangan biarkan dia lolos. Tangkap dia. Tidak, bunuh dia. Sebelum Wheeler bisa menyelesaikan perintahnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Tidak ada yang tahu bagaimana atau kapan, tetapi ketika mereka menyadarinya, kaki kiri Harvey sudah berada tepat di atas dada Wheeler. Harvey terlalu cepat, dan dia menyerang daripada mundur. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Mati rasa memenuhi kepala Wheeler, dan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Harvey, kau. Josie memelototi Harvey dengan marah, matanya mencemooh. Harvey York. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa kau sudah memikirkan konsekuensi memukul anakku? Seekor ikan kecil sepertimu bahkan tidak bisa menanggung akibatnya. Lepaskan dia sekarang juga. Jika tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ini adalah halaman Silver Nimbus. Jika kau berani membuat keributan di sini, Longman akan memusnahkan seluruh keluargamu. Keluarga Watt tertawa terbahak-bahak saat mereka mengancam Harvey. Bagi mereka, Harvey tidak mungkin memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang sembrono, yaitu, kecuali dia ingin dirinya terbunuh. Wheeler dengan cepat tersadar kembali. Dia memperhatikan Harvey dan tertawa angkuh. Harvey York, kau berani menyentuhku. Jika kau melakukannya, aku akan menjamin bahwa keluargamu akan bergabung denganku terkubur di bawah tanah. Krak. Tetapi Wheeler tidak dapat menyelesaikan kata-katanya ketika Harvey menginjak tenggorokannya. Tubuh Wheeler mulai berkedut. Ketidakpercayaan mewarnai matanya yang melebar. Kau, benar-benar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey akan menginjak tenggorokannya di depan ibunya dan seluruh keluarga Watt. Ya. Wheeler diinjak sampai mati semudah itu. Seolah-olah dia, tuan muda dari keluarga Watt, bukanlah siapa-siapa. Dan bahwa dia hanya layak terbunuh dengan satu langkah. Harvey menendang tubuh tak bernyawa Wheeler ke Josie dan berkata dengan tenang, lihat itu. Sekarang keluargamu punya alasan yang tepat untuk membunuhku. Begitulah caramu melihat gambaran yang lebih besar. Mengerti? Kerumunan itu terdiam hening. Semua orang merasakan getaran dingin menjalari tulang punggung mereka. Mereka menyaksikan Wheeler berkedut di tanah saat nyawanya terkuras habis darinya. Mereka semua merasa terengah-engah sampai mati lemas. Inilah yang dimaksudkan Harvey untuk melihat gambaran yang lebih besar. Adegan itu membuat merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka mulai gemetar, begitu hebat hingga hampir jatuh ke tanah, lumpuh. Di mata mereka, Harvey tidak berbeda dengan iblis itu sendiri. Rahang Wheeler mengendur, dan segera, dia tidak bisa lagi menarik napas lagi. Dia sudah mati. Bab 1598. Wheeler sayangku.
Josie sadar dan mulai berteriak dari ujung paru-parunya. Sialan kau, Harvey York. Sialan kau. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Aku ingin dia dikuburkan bersama putraku. Pada titik ini, Josie telah kehilangan semua akalnya. Dia segera memberi perintah kepada para profesional keluarga Watt. Kerumunan yang berkumpul di sana yang datang menonton kejadian itu dengan cepat melarikan diri saat mendengar perintahnya. Tak satu pun dari mereka ingin terseret ke dalam situasi ini, jika situasinya meningkat menjadi lebih buruk. Beberapa pejabat tinggi keluarga Watt bertukar pandang sebelum mengeluarkan senjata mereka dan segera bergegas menuju Harvey. Bilah pedang mereka berkilau jahat dalam cahaya. Saat niat membunuh mereka mencekik udara. Mereka siap untuk menebas Harvey saat itu juga. Swiss, Swiss, Swiss. Deru pedang ada di mana-mana. Kecepatan para murid Longman tidak manusiawi. Tyson tidak bisa mendekati Harvey. CEO York, awas. Tyson mengeluarkan pedangnya dari sarung di pinggangnya dan melemparkannya ke Harvey. Ush. Harvey menangkap pedangnya dengan mudah dan mengayunkannya dalam serangan ganas. Saat dia melakukannya, sebuah sabit perak berkelebat. Semua pemimpin keluarga Watt menjatuhkan senjata mereka saat rasa sakit yang tajam menyerang pergelangan tangan mereka segera. Mereka jatuh kembali, menjerit dan meratap kesakitan. Sebelum yang lain bisa membalas, Harvey mengayunkan pedangnya ke samping. Dalam sekejap, semua tenggorokan orang yang disebut profesional tersebut rock dan mengeluarkan darah segar. Mereka ambruk ke tanah, lumpuh. Dalam sepersekian detik, hampir semua penjaga Watt telah jatuh. Pergi. Bunuh dia. Josie meneriakkan perintah lain, ekspresinya mengerikan. Apa yang tersisa dari keluarga Watt adalah ketakutan, tetapi mereka masih bergerak maju. Swiss. Dengan hanya satu ayunan dari pedang Harvey, anggota keluarga Watt sudah tidak sadarkan diri di tanah. Tak satu pun dari mereka bisa bertahan bahkan dari satu gerakan pun dari Harvey. Harvey mengayunkan pedangnya sekali lagi, kali ini tepat ke arah wajah Josie. Harvey York. Ekspresi Josie dengan panik berubah saat dia mati-matian mencoba untuk mundur. Dia cepat, tapi Harvey lebih cepat. Dalam sepersekian detik, bilah pedang menembus tenggorokannya. Harvey berkata dengan tenang, "Apa kau mengerti sekarang? Ini adalah bagaimana kau bisa berpikiran luas. Beginilah caramu membuat keributan. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Ketika keluarga Watt berencana untuk membunuhku, kau seharusnya sudah melihat ini datang. Hanya yang kuat yang bertahan, kan?" Josie tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey akan mengetahui rahasia skema keluarga Watt. Inilah mengapa Harvey membunuh Josie. Pikiran Josie mati rasa karena syok. Tapi tidak peduli seberapa absurd dia pikir situasinya, itu tidak berhasil. Dia hanya bisa merasakan nyawanya terkuras, sedikit demi sedikit. Kerumunan seperti tersambar petir. Pikiran mereka benar-benar kosong karena keterkejutan belaka. Harvey membunuh Josie. Segalanya pasti akan memburuk. Harvey York, kau bajingan. Raungan marah meledak dari dalam halaman. Teriakan itu membawa kebencian dan niat membunuh yang tak terkatakan. Josh telah muncul, 4 jenderal besar tepat di belakangnya. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Josh, terlepas dari setelannya yang berkelas, dia tidak menunjukkan keanggunan yang tersirat dari pakaiannya. Tangan kanannya gemetar saat dia mengangkatnya untuk menunjuk Harvey dengan marah. Ekspresinya benar-benar menyedihkan. Matanya merah seperti darah. Pergi. Bunuh dia. Potong dia menjadi beberapa bagian. Josh berada di puncak kemarahan. Dia tanpa alasan. Dia sudah lupa bahwa keluarga Watt adalah orang yang berkomplot melawan Harvey. Mereka semua sudah mengetahui hal ini mungkin akan terjadi kepada mereka jika mereka tidak hati-hati selama ini. Bab 1599. Josh dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. Dia menginginkan darah Harvey untuk meredakan amarahnya. Tapi Harvey acuh tak acuh seperti biasanya, dan dia tidak repot-repot memberi Josh jawaban yang tepat.
Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke kuburanmu. Dua jenderal besar bergegas keluar dari kedua sisi menuju Harvey, bertujuan untuk membunuh. Tapi saat mereka muncul di hadapan Harvey, pedang yang digunakannya bersinar memantulkan cahaya terang. Sesaat kemudian, jenderal besar jatuh ke tanah, mencengkeram tenggorokan mereka. Harvey melangkah maju dengan mudah dan menebas ke bawah. Josh mengeluarkan belati dari lengan bajunya. Dia mengacungkan belati dan bergegas menuju Harvey. Klang! Josh dan Harvey bentrok dengan hebat. Harvey tetap berdiri diam, tetapi Josh akhirnya batuk seteguk darah sebelum dia terhempas terbang cukup jauh. Pemandangan itu membuat orang banyak tercengang. Bagaimana ini mungkin? Josh Watt, yang mengaku memiliki kekuatan luar biasa, bahkan tidak bisa menangkis satu pukulan pun dari Harvey. Wajah Josh menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Dia tidak percaya. Belati di tangannya sudah hancur. Pada saat ini, dia menyadari betapa menakutkannya Harvey sebenarnya. Aku akui bahwa aku meremehkanmu, Harvey York. Tapi aku akan memotong tubuhmu karena membunuh istri dan anakku. Josh menatap Harvey dengan tatapan penuh kebencian saat dia mengeluarkan senjata api dari lengan kirinya. Mati. Senjata api Josh meledak. Dia cepat, tapi Harvey jauh lebih cepat. Tepat saat senjata api Josh meledak, Harvey sudah muncul tepat di depan Josh. Harvey mengangkat pedangnya. Buk! Terdengar suara keras. Tangan kiri Josh yang memegang senjata api jatuh dengan ayunan bersih. Wajah Josh menjadi pucat. Dia mencoba mundur, wajahnya sangat menyedihkan. Bahkan wajah orang banyak itu memucat ketika mereka melihat apa yang telah terjadi. Harvey memang menakutkan. Bahkan senjata api tidak cukup untuk menghadapi Harvey. Josh seperti anjing kampung yang hancur diremukkan oleh Harvey. Josh memelototi Harvey dengan menantang, tetapi ketika dia berbicara, suaranya bergetar, "Kau, siapa kau?" Harvey menjawab dengan tenang, "Kau cukup mengesankan untuk tetap hidup setelah mengambil 3 gerakanku. Kau harus bangga. Aku akan memberimu kesempatan demi dirimu. Apa kau memiliki kata-kata terakhir?" Mata Josh berkedut deras. Harvey jauh lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Hal yang paling luar biasa adalah perilaku acuh tak acuh Harvey. Itu membuat Josh semakin gemetar. Ketakutan yang tak terkatakan mengelilingi Josh, membekukan isi perutnya. Jika bukan karena harga diri dan martabatnya, dia pasti sudah berlutut tunduk. Dia mengatupkan giginya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berteriak, "Aku salah satu anggota pendiri Longmen. Kau berani membunuhku. Jika kau membunuhku, penguasa Longmen akan..." Josh tidak bisa menyelesaikan kata-katanya saat Harvey menusukkan pedang ke tenggorokannya. Guh! Tubuh Josh dipaku ke pintu. Ketidakpercayaan total mewarnai wajahnya. Bebe, Erani, membunuhku." Harvey dengan acuh tak acuh mengorek telinganya dan berkata, "Kau mengatakan bahwa Samuel akan melakukan apa?" Josh gemetar karena marah setelah mendengar kata-kata itu, saat kekuatan hidupnya perlahan menghilang. Harvey melangkah maju, masih tenang. "Tadi malam, kau meminta rumah ninja negara kepulauan untuk membunuhku. Hari ini, kau meyakinkan Wheeler untuk menjebakku. Aku selalu melakukan hal-hal yang tidak akan aku sesali. Jika seseorang melakukan kesalahan kepadaku, aku akan memastikan untuk membalas budi 10 kali lipat. Dan karena seseorang terus menginginkanku mati, aku tidak keberatan menebang akarnya. Hari ini, setiap anggota keluarga Watt di Buckwood harus mati. Karena aku sudah mengatakannya, bahkan Samuel tidak bisa menyelamatkanmu atau mereka." Bab 1600. Harvey menggerakkan tubuhnya dan muncul kembali di tengah kerumunan yang terdiri dari anggota keluarga Watt. Kali ini, dia tidak menggunakan pedangnya. Dia hanya akan menggunakan telapak tangannya. Segera, serangkaian tamparan bisa terdengar. Anggota keluarga Watt yang tersisa terhempas terbang, bersama dengan jenderal besar. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka mengeluarkan lebih banyak udara daripada yang bisa mereka hirup. Seluruh keluarga Watt bukan tandingan Harvey.
Tidak berguna. Ekspresi Harvey setenang biasanya. Jika keseluruhan longmen tidak memiliki bakat selain pamer dan menggertak orang, seperti ini, lebih baik jika semuanya dihancurkan. Kau, Josh bisa mendengar tidak hanya Harvey yang tidak menghormati keluarga Watt, tapi juga seluruh longmen. Sebagai murid longmen yang bangga, dia sangat marah dengan sisa darah yang mulai mengalir ke tanah. Darah mulai menyembur keluar dari tenggorokannya saat berikutnya. Kepalanya jatuh ke samping, dan Josh kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang membayangkan bahwa Josh akan mati saat dia muncul. Nak, kau melewati batas. Kau tidak menghormati hukum. Bahkan jika Josh dan yang lainnya melakukan kesalahan, kau tidak boleh membunuh mereka begitu saja. Kau bahkan menghina seluruh longmen. Kau, seorang pria tua yang tampak berbudi luhur melangkah keluar dan menegur Harvey. Plak, tanpa menunggu pria itu selesai, Harvey menamparnya. Pria tua itu segera terhempas terbang. Harvey berkata dengan tenang, berhenti menyala. Dia tahu betul bagaimana orang-orang ini bertindak. Mereka berpura-pura menjadi orang benar, tetapi mereka pasti akan menambahkan penghinaan pada cedera dan memukuli Harvey saat dia jatuh jika dia dikalahkan karena terlalu lemah. Harvey tidak keberatan memberikan pukulan terakhir kepada orang-orang seperti ini jika mereka terus membuat lebih banyak keributan. Wajah orang banyak itu mengendur karena terkejut. Teror menyerang mereka, mengisi setiap pori-pori mereka. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ayo kita temui Samuel. Harvey berkata dengan mudah. Ingatlah untuk membawa kepala Josh bersama kami. Kami akan memberikan ini kepada Tuan Longman sebagai hadiah pertemuan. Setelah melewati halaman yang indah, Harvey menuju ke halaman belakang. Banyak murid dari Longman muncul. Tapi setelah mendengar apa yang terjadi di pintu masuk, mereka tidak berani mendekati Harvey. Halaman belakang dipenuhi dengan bunga plum. Tidak ada pagar yang mengelilingi tempat itu, dan seluruh tempat itu tampak seperti sebuah karya seni. Karena itu adalah gunung, lautan awan berkabut bisa terlihat mengambang di bawah kaki seseorang. Anda bisa mendengar peluit lembut angin yang mengalir, membuka jalan menuju sensasi luasnya yang tak terbatas. Seorang pria berbaju hijau berdiri diam, lengannya disilangkan. Papan catur kuno ditempatkan di depannya. Dia memegang bidak catur hitam di tangannya, tampaknya menikmati dirinya sendiri. Di sekelilingnya ada pria dan wanita yang mengenakan pakaian tradisional, semuanya menatapnya dengan wajah penuh kekaguman. Ini pasti petinggi Longman, atau mungkin orang penting di dunia bawah. Aura yang berbeda dapat dirasakan segera setelah mereka menyadari bahwa Harvey masuk ke dalam ruangan. Ada juga aura pembunuh yang ditargetkan ke Harvey. Tampaknya di sini juga, ada orang-orang yang menunggu penyergapan. Tyson tanpa sadar gemetar ketika dia melihat pria tua dengan kemeja hijau. Bagaimanapun, pria ini adalah legenda di dalam Longman. Harvey menggelengkan kepalanya melihat pemandangan itu. Dia kemudian mengambil langkah maju dan berkata, Tuan Longman, aku tidak mempersiapkan banyak hal dan datang atas kemauanku sendiri. Terimalah hadiah berupa kepala manusia ini dariku. Dengan lambaian tangan Harvey, Tyson melemparkan kepala yang dipegangnya ke arah Samuel. Ekspresi sedih masih ada di wajah Josh. Keengganannya sebelum dia meninggal bisa terlihat dengan jelas. Kerumunan yang memandang Harvey terbagi. Beberapa penuh ketakutan, beberapa menunjukkan penghinaan, dan beberapa tersenyum tipis.